Ah, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua kesehatan. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dengan judul merancang aplikasi pasar digital produk lokal atau UMKM. Baiklah, selanjutnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5 yang terdiri dari satu, Rosmini S, dua, Joni Saputra, tiga, Marpina, dan empat, Rasti. Adapun tujuan dari proyek aplikasi yang kami buat, yaitu satu, meningkatkan jangkauan pasar UMKM, yaitu dengan memperluas pasar melampaui batas geografis tradisional, menjangkau lebih banyak konsumen baik di tingkat lokal maupun nasional, serta memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk unggulan mereka ke pasar yang lebih luas. Dua, meningkatkan penjualan dan pendapatan, yaitu menyediakan platform yang mempermudah pelanggan untuk menemukan dan membeli produk UMKM, serta meningkatkan total pendapatan UMKM melalui peningkatan volume penjualan dan perluasan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan daya saing UMKM dengan memungkinkan UMKM untuk bersaing lebih baik di era digital dengan memanfaatkan teknologi, serta membantu pelaku UMKM beralih ke era digitalisasi dengan menyediakan solusi pengelolaan dan pemasaran yang lebih efisien. Yang keempat, memfasilitasi transaksi yang mudah dan aman dengan menyediakan sistem pembayaran terintegrasi dan aman, serta fitur pengiriman yang memudahkan proses transaksi bagi pembeli dan penjual. Yang kelima, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, mendidik dan membimbing pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital untuk promosi dan penjualan, dan memberikan solusi pemasaran berbasis online yang lebih efektif dan efisien. Adapun pembentukan tim dan pemilihan topik dari kelompok 5 yaitu dengan jumlah 4 orang dengan pembagian peran sebagai project manager Rosmini S, UX researcher Joni Saputra, desainernya Marpina Tri Damayanti, prototiper Pasti. Untuk pemilihan topik, kami memilih topik dengan judul aplikasi pasar produk lokal atau UMKM dengan nama tim UMKM Sejahtera. Latar belakang dari aplikasi yang kami buat yaitu adanya platform digital yang menghubungkan produsen UMKM dengan konsumen untuk mempermudah penjualan, promosi, dan distribusi produk lokal secara daring, sehingga memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan memperkuat perekonomian daerah. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan transaksi secara digital dengan cepat dan aman, menghindari penggunaan uang tunai. Pilihan pembayaran seperti QRIS atau transfer bank memberikan kenyamanan dan kepraktisan. Yang kedua, melihat deskripsi produk, harga, foto, hingga ulasan dari pembeli lain sehingga membantu pengguna membuat keputusan pembelian yang tepat.
Yang ketiga, mendapatkan promo, diskon, atau layanan pengiriman gratis yang menguntungkan bagi pengguna. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna yang sibuk tetap bisa membeli produk tanpa harus datang langsung ke toko. Sementara setiap pembelian yang dilakukan pengguna berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan berkelanjutan usaha per pelaku UMKM. Baiklah, eh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Rasti. Kepada Rasti, disilakan. Ya, saya akan melakukan riset dan analisis atau UX riset. 1. Memahami masalah. Mengidentifikasi kendala utama masyarakat dalam berbelanja kebutuhan rumah tangga, khususnya bagi mereka yang memiliki kesibukan tinggi atau keterbatasan waktu. Yang kedua, mengetahui hambatan pengguna dalam mencari dan memesan produk. 3. Memerlukan waktu dan usaha lebih besar karena harus mengunjungi banyak toko, fisik atau pasar tradisional yang mungkin terletak jauh. Kemudian, menemukan target pengguna. Menentukan segmen pengguna potensial aplikasi atau misalnya bekerja kantoran dan mahasiswa atau anak kos. Menyusun pesona pengguna untuk menggambarkan kebutuhan, perilaku, dan ekspektasi yang berbeda. 3. Menggali kebutuhan pengguna. Tentukan pengguna, contoh pemesanan fleksibel, transportasi harga, rating atau review produk, metode pembayaran digital. Mengetahui preferensi pengguna terkait kenyamanan, keamanan, dan kecepatan layanan. Kemudian ada aktivitas riset. 1. Identifikasi target pengguna. Pesona 1, pekerja kantoran, usia 20-50 tahun, karakteristik, sibuk bekerja, jarang punya waktu untuk memasak. Kemudian layanan produk makanan yang cepat, bisa diatur jadwalnya, dan transparan soal harga. Yang kedua, pesona 2, mahasiswa atau anak kos. Usia dari 18 tahun sampai 30 tahun. Karakteristik, tinggal di kos, sibuk kuliah, malas masak karena kesibukan sehingga sudah lelah. Kebutuhan, layanan fleksibel dan murah untuk pembelian makanan. Kemudian ada wawancara. Wawancara survei singkat secara online. Untuk mencari data responden, maka kami melakukan survei secara online melalui Google Form untuk riset pembuatan aplikasi layanan UMKM sejahtera dengan menggali pertanyaan seputar yang pertama, ada masalah utama pengguna atau kendala dalam memesan makanan, waktu, tenaga. 2. Perilaku dan kebiasaan. Seberapa sering butuh bantuan dalam pemesanan makanan. Yang ketiga, ada pengalaman pembelian sebelumnya atau kalau pernah pakai. Yang keempat, ekspektasi dan fitur aplikasi. Yang kelima, ada harga yang dianggap wajar. Terus yang keenam, hambatan dan kekhawatiran. Layanan fleksibel dan murah untuk pembelian makanan. Dapat dilakukan dengan 10-20 responden secara acak. Dengan pertanyaan 1, kapan biasanya sulit memasak di rumah atau kos atau kontrakan? 2, kendala utama Anda dalam memasak di rumah, kos atau kontrakan? 3, seberapa sering Anda membutuhkan bantuan untuk memasak makanan di rumah, kos atau kontrakan? Keempat, apakah Anda pernah menggunakan jasa pemesanan makanan? Yang kelima, jika yang bersangkutan bagaimana pengalaman Anda? 6. Fitur apa yang wajib ada dalam aplikasi layanan pemesanan makanan atau boleh pilih lebih dari 1? 7. Apa kekhawatiran utama Anda jika menggunakan jasa pemesanan makanan? 8. Ada yang membuat Anda mau berlangganan? 9. Berapa kisaran
Cek, kedengar gak? Sinyalnya kayaknya. Yang Lesti ya. Tahu kayak Saya lanjutkan Bella. Oh, lanjutkanlah. Ayolah. 8. Apa yang membuat Anda berlangganan? 9. Berapa kisaran harga yang menurut Anda wajar untuk setiap satu paket makanan? Metode pembayaran yang paling nyaman bagi Anda? 11. Apa hal tambahan yang membuat Anda lebih nyaman memesan lewat aplikasi? Analisis kompetitor. 1. GoFood, bagian dari Gojek. Kelebihannya terintegrasi dengan ekosistem Gojek atau mudah diakses pengguna existing, pembayaran fleksibel, GoPay, kartu maupun tunai. Sudah memiliki sistem rating dan review. 2. Kekurangannya, banyak pedagang menaikkan harga menu di GoFood untuk menutupi potongan komisi yang diambil Gojek, sekitar 20%. Pilihan makanan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan di kota besar. Pilihannya lebih banyak, tidak terlalu detail. Konsumen kadang kesulitan menghubungi pengemudi atau menghadapi pembatalan pesanan yang tiba-tiba. Beberapa konsumen merasa promosi yang diiklankan sulit diakses atau tidak tersedia untuk mereka. 2. Shopee Food, bagian dari Shopee. Kelebihannya yaitu pengguna Shopee tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan karena Shopee Food sudah terintegrasi di dalam aplikasi Shopee. Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memesan makanan. 2. Shopee Food sering menawarkan berbagai promosi seperti diskon hingga 60%, voucher, dan gratis ongkos kirim. Penawaran ini memungkinkan pengguna menghemat pengeluaran saat memesan makanan. Yang ketiga, pengguna bisa memanfaatkan Shopee Pay untuk pembayaran, yang terkadang menawarkan cashback berupa koin dan promo tambahan dari penjual. Oke, Rasti, sudah bisa melanjutkan? Sudah. Ya, Yang lanjutkan Rasti. Silakan. Shopee Pay atau bagian dari Shopee mempunyai kekurangan. Shopee Food mungkin belum memiliki jangkauan restoran dan area layanan seluas kompetitor lain, terutama di beberapa daerah yang lebih kecil. Ini bisa memengaruhi pilihan makanan dan ketersediaan layanan. Lokasi penjemputan atau pengantaran yang tertera di aplikasi terkadang tidak akurat, sehingga menyulitkan mitra pengemudi untuk menemukan alamat pelanggan. Ini bisa mengakibatkan keterlambatan atau bahkan pembatalan pesanan. Beberapa pengemudi mungkin memiliki kinerja yang kurang memuaskan, seperti lambat dalam merespon atau mengantarkan pesanan. 3. GrabFood, bagian dari super aplikasi Grab. Yang mempunyai kelebihan. Yang pertama, GrabFood memiliki pemilihan mitra restoran yang sangat beragam, dari restoran besar hingga UMKM lokal, sehingga pengguna memiliki banyak variasi menu untuk dipilih. Pengguna dapat melihat ulasan dari rating pelanggan lain untuk membantu mereka memilih restoran yang berkualitas. GrabFood menyediakan pilihan pengantaran yang beragam, termasuk pengantaran standar, prioritas, dan hemat, yang memungkinkan pengguna memilih sesuai kebutuhan mereka. Ada juga fitur Shared Saver yang menghemat ongkos kirim. Dan GrabFood juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, seringkali harga menu di GrabFood lebih tinggi daripada harga makan di tempat. Hal ini disebabkan oleh komisi yang dikarenakan oleh Grab kepada pihak restoran yang kemudian membebankan biaya tersebut kepada konsumen. 2. Kualitas makanan bisa menurun selama perjalanan, terutama jika pengemudi harus menempuh jarak jauh. Makanan bisa tiba dalam kondisi dingin, tumpah, atau bahkan basi.
Beberapa pengguna mengeluhkan kesulitan dalam melakukan pemesanan akibat masalah koneksi atau masalah teknis lainnya pada aplikasi Grab. Pesona 1, pekerja kantoran, output. Pesona pengguna, pesona 1, pekerja kantoran. Usia kisaran 20-50 tahun. Karakteristik sibuk bekerja sehingga jarang punya waktu untuk memasak. Kemudian kebutuhan jadwal fleksibel, harga transparan, penjual terpercaya. Poin pentingnya sulit menemukan jasa pemesanan makanan yang cepat dan bisa diandalkan. 2. Pesona 2, mahasiswa atau anak kos. Usia kisaran 18-30 tahun. Karakteristik tinggal di kos, sibuk kuliah sehingga sudah malas untuk memasak makanan. Kebutuhan layanan murah dan cepat untuk area kecil. Poin pentingnya tidak punya waktu dan malas memasak makanan sendiri. Hasil wawancara atau survei singkat. 2. Hasil wawancara. Metode survei online dengan 18 responden, kisaran usia 20-49 tahun. Terus pertanyaan dan temuan. 1. Waktu Anda paling sibuk sehingga sulit memasak di rumah, kos, atau kontrakan. 50% menjawab pagi hari. 2. Kendala utama Anda dalam memasak di rumah, kos, atau kontrakan. 55,6% menjawab lebih setelah bekerja atau kuliah. 3. Seberapa sering Anda membutuhkan bantuan untuk memasak makanan di rumah, kos, kontrakan? 50% menjawab di waktu tertentu. 4. Apakah Anda pernah menggunakan jasa pemesanan makanan? 66,7% menjawab ya, kadang-kadang. Kelima, bagaimana pengalaman Anda? 50% menjawab memuaskan. Yang keenam, fitur apa yang wajib Anda ada dalam aplikasi layanan pemesanan makanan? 77,8% menjawab harga transparan. Ketujuh, apa kekhawatiran utama Anda jika menggunakan jasa pemesanan makanan? 38,9% menjawab kualitas makanan. Terus yang kedelapan, apa yang membuat Anda mau berlangganan? 33,3% menjawab harga lebih murah atau diskon. 9. Berapa kisaran harga yang menurut Anda wajar untuk setiap satu paket makanan? 100% menjawab 30-50 ribu. 10. Metode pembayaran yang paling nyaman bagi Anda? 44,4% menjawab tunai dan kris. 11. Apa hal yang tambahan yang membuat Anda lebih nyaman memesan lewat aplikasi? 50% menjawab profil makanan jelas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Marvina. Marvina, silahkan. Mana suara mau? Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ke tahap user flow proyek yang sudah kami buat. Inilah user flow yang sudah kami buat. Pada halaman login atau register, jika sudah punya akun, pengguna bisa langsung melanjutkan untuk memasukkan username dan password. Sedangkan jika belum punya akun, pengguna wajib melakukan register, kemudian memasukkan data. Jika sudah sukses, barulah pengguna bisa memasukkan username dan password. Tetapi jika belum bisa, pengguna diwajibkan untuk melakukan register ulang untuk memasukkan data-data yang diperlukan. Kemudian,
Setelah memasukkan username dan password, jika loginnya berhasil, username pengguna yang sudah bisa login bisa langsung memasuki halaman home. Sedangkan jika belum atau pengguna lupa untuk sandi, pengguna eh, bisa melakukan untuk verifikasi email ulang di bagian verifikasi email. Setelah pengguna masuk ke halaman home, pengguna bisa mencari produk atau restoran yang ingin yang bisa yang bisa untuk melakukan pemesanan. Pengguna bisa memilih menu, kemudian memasukkan ke keranjang. Setelah selesai memilih, pengguna bisa memasuki halaman pemesanan. Jika belum atau masih ada yang ingin dicari, pengguna bisa kembali lagi untuk mencari produk atau restoran ke tampilan awal di halaman home atau pencarian produk dan restoran. Untuk di halaman pemesanan, pengguna bisa menambahkan alamat tujuan terlebih dahulu, kemudian melakukan pemilihan metode pembayaran. Setelah melakukan metode pembayaran, pengguna bisa mengkonfirmasi pemesanan. Setelah melakukan konfirmasi pemesanan, pengguna bisa menunggu sekalian bisa melihat status pemesanan. Setelah itu, setelah selesai kegiatan pemesanannya sudah diterima, pengguna bisa memberikan ulasan. Selesai. Itulah penjelasan presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Pak Joni. Kepada Pak Joni, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melanjutkan apa yang dibahas oleh teman-teman. Jadi, secara singkat, saya akan menggambarkan prototipe dari Figma user flow yang telah dijelaskan oleh saudari kita, Marvina. Jadi, untuk tampilan aplikasi kita, prototipenya di beranda ada gambar makanan seperti ini yang bisa kita tampilkan. Terus kita akan lari ke halaman login seperti ini. Kita bisa masuk jika sudah ada daftar ataupun masuk lewat email. Di menu daftar seperti yang dijelaskan ada untuk mengisi apa saja yang perlu kita butuhkan. Jika verifikasi berhasil akan dikirim, tampilannya akan masuk lewat login ya. Tapi kalau kita masuknya lewat Gmail, maka tampilannya juga akan mengikuti ya seperti tampilan login lewat Gmail. Ya, untuk selanjutnya kita ada menu home, eh, ada menu pencarian, ada detail restoran, detail produk, info akun yang akan kita isi, ada keranjang, ada pesanan, dan metode pembayaran kita. Jadi di sini di menu home eh, sudah jelas sekali seperti aplikasi lainnya yang mempermudah kita semua untuk menggunakannya. Sangat terdapat banyak sekali jenis makanan. Kita bisa melihat detail produk, detail harga, restoran, spesifikasi makanan, dan banyak lainnya. Di sini sedikit saya ingin menjelaskan.
Eh, Jika kita ingin memesan produk, kita bisa melalui lewat GoFood ataupun yang terdapat di sini, GoCare, GoRed, eh, Bluebird, GoBluebird yang sudah bekerja sama dan itu bisa kita bayar di tempat ataupun COD seperti biasanya ataupun bisa kita seperti penjelasan sebelumnya bisa bayar lewat non tunai ya. Ya, begitulah kira kurang lebihnya aplikasi dari ini kalau kita jalankan. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Demikianlah presentasi kami pada hari ini dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih yuk, keluar, Ra.